Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat seluruh komponen akademisi, terutama mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah metodologi penelitian. Hari ini saya akan menyampaikan materi metodologi penelitian dengan sub pokok bahasan variabel, macam data, dan skala pengukuran. Jika bicara tentang penelitian, tentunya tidak lepas dari yang namanya variabel. Yang jadi pertanyaan itu adalah, apa itu variabel? Saya menjabarkan bahwa variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek, subjek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Bicara tentang variabel, tentunya dia objek atau subjek, boleh juga kegiatan, kemudian mempunyai variasi tertentu yang ditentukan sebelumnya oleh peneliti. Tujuan akhirnya adalah kesimpulan tentunya. Secara umum untuk peneliti awal biasanya variabel ada dua, walaupun secara teknis pada dasarnya variabel lebih dari itu, yaitu variabel bebas atau biasa disimbolkan dengan X, kemudian variabel terikat atau simbolnya Y. Itu bicara variabel. Selain variabel bebas dan variabel terikat, ada variabel intervening, ada variabel moderator. Tapi saat ini saya hanya jabarkan untuk variabel bebas dan variabel terikat dulu. Mungkin di video berikutnya mungkin akan dibahas tentang variabel intervening maupun variabel moderator. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Perubahan nilai, jika kita bicara tentang penelitian statistika, perubahan nilai variabel bebas akan berdampak kepada variabel terikat. Maka, seberapa besar pengaruh variabel bebas akan berpengaruh telak terhadap variabel terikat. Jika bicara dari sisi nanti dibahas mengenai skala pengukuran. Kalau dari sisi aritmatika, maka ketika bicara perubahan angka akan berdampak kepada angka variabel terikat. Tapi apabila bicara dari sisi kualitatif saja, maka bicaranya signifikan atau tidak signifikan saja. Ini contoh dari variabel bebas dan variabel terikat. Ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan kinerja pegawai, di mana variabel bebas adalah gaya kepemimpinan dan variabel terikat adalah kinerja pegawai dalam hal ini. Ini contoh barang variabel bebas dan variabel terikat. Berikutnya saya melompat, kalau tadi bicara variabel, sekarang bicara tentang macam data. Banyak skripsi yang ketika bicara metodologi ada sub pokok bahasan di metode penelitian sumber dan jenis data. Tetapi isinya hanya bercerita mengenai data primer dan data sekunder. Yang menjadi pertanyaan pokok adalah data primer dan data sekunder itu termasuk sumber data
ataukah jenis data? Karena di subjudul di atas jenis dan sumber data, ada kata penghubung "dan" di sana. Hal ini menunjukkan ada dua pokok bahasan pada dasarnya, yaitu jenis data dan sumber data. Banyak mahasiswa yang tidak mempedulikan atau sedikit mengabaikan perihal ini, bahwa deskripsi tertulis jenis dan sumber data, tetapi nyatanya hanya cerita sumber data saja. Saya akan jabarkan perbedaan sumber data dengan jenis data dalam penelitian khususnya. Yang pertama adalah sumber data. Sumber data terbagi menjadi dua, data primer dan data sekunder. Ada beberapa dosen ataupun mahasiswa yang menganggap bahwa kuantitatif dan kualitatif itu termasuk dalam macam data. Perlu dipertegas, pada dasarnya kuantitatif dan kualitatif adalah teknik analisis, bukan macam data. Macam data terbagi dua, sumber data dan jenis data. Sumber data terbagi dua, data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diambil dan diolah langsung oleh peneliti. Dalam hal ini, peneliti sebagai pengolah data pertama. Data sekunder adalah data yang diambil dari sumber data dan literatur yang sudah ada sebelumnya. Dalam hal ini, peneliti bertindak sebagai pengolah data kedua. Saya jabarkan dulu. Data primer pada dasarnya adalah data yang diperoleh oleh peneliti, di mana data tersebut dikumpulkan oleh peneliti, kemudian peneliti membuat sumber data tersebut dari kuesioner, kemudian disebar ke responden, kemudian data dikumpulkan kembali dari responden, kemudian si peneliti ini mengolah data tersebut sehingga dapat ditarik dari kesimpulan dari analisis data tersebut. Jadi dalam hal ini peneliti bertindak sebagai pengolah data pertama, di mana sebelum peneliti tersebut tidak ada lembaga ataupun perseorangan yang mengelola data tersebut, maka data tersebut disebut data primer. Berikutnya data sekunder. Data sekunder adalah data yang diambil dari sumber data dan literatur yang sudah ada sebelumnya. Maksudnya adalah peneliti bertindak sebagai pengolah data kedua. Maksudnya adalah ada lembaga atau institusi atau perorangan yang sudah mengolah data tersebut, kemudian peneliti mengambilnya sebagai data literasinya. Maka data ini adalah data sekunder. Nah, data sekunder ini digunakan oleh peneliti dalam proses risetnya. Jadi, saya dapat katakan jika itu penelitian sosial, khususnya penelitian ekonomi, hasil riset biasanya tidak lepas dari dua data ini, data primer, data sekunder. Yang jadi pertanyaan adalah apakah bisa dengan menggunakan data sekunder saja? Bisa. Saya pertegas, bisa. Apakah bisa menggunakan dua saja, dua sumber data, yaitu data primer, data sekunder? Bisa. Tetapi ketika pertanyaan itu datang, apakah boleh sumber data penelitian hanya menggunakan data primer tanpa menggunakan data sekunder? Saya pastikan itu tidak bisa. Karena kita butuh literatur teori pendukung, terutama literasi pendukung, dan itu sifatnya data sekunder dan bukan data primer. Berikutnya tadi sumber data, ini jenis data. Jenis data saya bagi menjadi 3, data runtun waktu atau time series, data antar wilayah atau cross section, kemudian data panel atau pool data. Saya jabarkan dulu.
Data runtun waktu adalah data dengan runtutan waktu pada satu kajian objek. Kemudian data wilayah, data dengan banyak kajian objek tapi satu waktunya saja. Nanti saya jabarkan dari sisi tabulasi supaya gampang bisa visualisasikannya. Yang ketiga adalah data panel. Data panel merupakan gabungan dari pola data runtun waktu dan pola data antar wilayah. Saya jabarkan dari sisi visualisasi tabulasi. Ini data runtun waktu di mana terdapat runtunan waktu mulai dari saya punya data 1986 sampai 2004. Ini runtun waktu yang disebut time series. Tapi objek maupun subjek maupun item bahasan itu hanya satu, tapi runtun waktunya banyak. Runtun waktunya banyak, tapi objek, subjek ataupun item bahasan hanya satu. Jadi untuk mempermudah mengingat time series, runtun waktunya banyak, tapi item bahasannya satu. Berikutnya data cross section. Data cross section kebalikan daripada data time series, di mana hanya terdapat data 1 tahun, yaitu data tahun 2015, tapi item pokok bahasannya banyak, mulai dari golongan umur, jumlah jam kerja, kemudian item per jumlah jam kerja ataupun item per golongan umur. Nih, tapi tahunnya satu. Sebagai pengingat data cross section, tahunnya satu, item bahasannya banyak. Berbeda dengan data time series, item tahunnya banyak, tapi item bahasan runtun waktunya banyak, item bahasannya satu. Cross section, item tahunnya satu, tapi bahasannya banyak. Nah, yang ketiga adalah data panel. Kalau data panel, runtun waktunya banyak, bahasannya pun banyak. Gabungan dari kedua hal tersebut. Ini jenis data. Berikutnya saya mau langsung lompat ke skala pengukuran. Apa itu skala pengukuran? Skala pengukuran menurut Wiersma dan George dalam Jali dan Mulyono 2009, yang mengatakan bahwa pengukuran adalah penilaian numerik terhadap fakta-fakta dari objek yang hendak diukur menurut kriteria atau satu satuan tertentu. Maksudnya adalah ada kalanya variabel penelitian itu tidak memiliki karakteristik angka, tetapi metode yang diinginkan oleh peneliti menggunakan kuantitatif dengan analisis statistika penelitian untuk mendapatkan hasil maksimal dan kesimpulan maksimal. Tetapi ada variabel-variabel yang tidak bisa diangkakan atau tidak memiliki angkakan, tetapi hendak dianalisis dan estimasi dengan menggunakan angka. Maka diperlukan metode skala pengukuran. Saya kasih contoh. Jika ada variabel persepsi konsumen terhadap produk X, maka variabelnya adalah persepsi konsumen. Persepsi konsumen tidak punya angka, tetapi dengan menggunakan metode skala pengukuran, maka persepsi tersebut bisa disimbolkan dengan angka
yang nantinya bisa diestimasi dengan statistika penelitian. Sebagai contoh, sangat puas, puas, cukup puas, tidak puas, sangat tidak puas. Itu tidak angka, itu kualitatif. Maka harus merubah menjadi kuantitatif sehingga bisa memiliki ukuran, kemudian diestimasi, kemudian ditarik kesimpulan. Maka diperlukan pengukuran dalam menilai persepsi yang tadinya kualitatif dirubah menjadi kuantitatif dengan menggunakan simbol. Itulah sedikit sekelumit mengenai pengukuran. Skala pengukuran secara umum dibagi menjadi 4, yaitu skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Saya mulai dari nominal. Skala nominal, saya sering menyebutnya skala nominal adalah skala simbol, di mana meletakkan angka pada subjek atau item kajian yang sifatnya hanya memberikan simbol. Sebagai contoh, laki-laki simbol 1, wanita simbol 2 atau angka 2. Tetapi 1 dan 2 bukan menjabarkan tentang fungsi aritmatika. Maksudnya adalah laki-laki 1 orang, wanita 2 orang. Tidak seperti itu, tetapi sifatnya hanya simbol saja dan mempermudah dalam menghitung estimasi nanti, yang hasilnya bisa dijabarkan dalam bentuk persentase. Sebagai contoh, kalau responden 100 orang, laki-laki simbol 1, perempuan simbol 2, maka akan bisa dihitung berapa banyak angka 1 dan berapa banyak angka 2. Maka bisa disimpulkan sekian persen laki-laki dan sekian persen perempuan jumlah respondennya. Berarti bukan menyebutkan 1 laki-laki dan 2 orang perempuan, tidak seperti itu. Itulah skala nominal, hanya simbol daripada objek atau subjek atau item bahasan dalam penelitian. Berikutnya, saya coba kasih contoh yang biasa digunakan dalam skala nominal. Contoh skala Goodman, ini metode Goodman yang digunakan, di mana metode Goodman ini memberikan respon tegas terdiri atas 2 alternatif jawaban. Misal, ya, tidak, baik, buruk, pernah, belum pernah, punya, tidak punya, laki-laki, perempuan, suka, tidak suka, dan lain sebagainya. Hanya tegas 2. Berikutnya ordinal. Skala ordinal saya sering menyebutnya skala peringkat, di mana kita memberikan simbol angka berdasarkan peringkat yang kita inginkan. Mulai dari sangat setuju, mulai dari positive statement, sangat setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat tidak setuju atau sangat setuju. Sangat tidak setuju disimbolkan dengan angka 1, tidak setuju simbol angka 2, netral simbol angka 3, setuju simbol angka 4, dan sangat setuju simbol angka 5. Angka ini sifatnya hanya simbol dan menyatakan peringkat, tidak mengekspresikan jumlah. Maka saya pertegas, pada data ordinal hanya simbol, pada data nominal hanya simbol. Maka ketika bicara estimasi statistika, ketika kita menggunakan data nominal, data ordinal, kita hanya bisa bicara dari sisi variabel X signifikan berpengaruh. Jika ditanya berapa besar pengaruhnya, itu tidak bisa dijelaskan karena hanya simbol yang diestimasi, bukan angka yang sesungguhnya. Maka dapat dikatakan bahwa ketika menggunakan nominal dan ordinal, maka dia akan berbicara tentang variabel X signifikan atau tidak,
variabel y signifikan atau tidak, x terhadap y, x1 terhadap y, x2 terhadap y signifikan atau tidak. Itu yang akan dibahas, itu ordinal. Sebagai contoh, ini skala Likert, ini ordinal, pemberian skor dan lain sebagainya. Berikutnya interval. Skala interval memberikan rentang angka mulai dari bla 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 hingga bla bla bla. Sebagai contoh saya tuliskan di sini rentang skala 1 hingga 10, rentang 20 hingga 30. Untuk melakukan analisa skala pengukuran ini menggunakan statistika parametrik. Untuk yang dua di atas, nominal dan ordinal, itu skala non-parametrik. Untuk interval dan rasio, metode statistika parametrik lah yang digunakan. Yang menjadi pertanyaan, apakah bedanya statistika parametrik dan statistika non-parametrik? Statistika parametrik adalah statistika yang parameternya terukur jelas. Sebagai contoh, ketika kita menyebut nominal angka tertentu, maka itu ukurannya jelas dan tidak bisa terbantahkan. Contoh, gaji pegawai negeri 2 juta rupiah. Maka siapapun membaca data tersebut 2 juta, maka siapapun tidak terbantahkan. Beda sama non-parametrik. Non-parametrik adalah statistika yang parameternya tidak begitu jelas. Setiap individu punya penilaian masing-masing terhadap objek atau subjek yang dibahas. Contohnya persepsi, contohnya tingkat kepuasan dan lain sebagainya. Dalam hal ini saya kasih contohkan. Interval. Berikutnya adalah skala rasio. Skala rasio adalah skala yang membandingkan antara objek yang satu, subjek yang satu, item yang satu dengan yang lainnya. Maka saya dapat katakan ketika bicara rasio, maka perbandingan antar dua objek, subjek, ataupun item bahasan. Bisa persentase, boleh. Kemudian perbandingan boleh. Sebagai contoh, misalnya ada kalimat panjang kayu A 100 meter, panjang kayu B 200 meter, maka dapat dikatakan bahwa rasio B terhadap A adalah 2:1. Itulah skala rasio. Oke, materi tentang skala pengukuran variabel dan jenis macam data saya akhiri sampai di sini. Jika ada pertanyaan bisa dibahas di kelas ataupun di medsos dan lain sebagainya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, likes, dan berikan komen. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.